Halo Belas Porter, selamat datang kembali di acara Apik Analisis Olimpik bersama saya Rebia Salasa. Saya ditemani oleh dua editor saya, ada Mbak Delia dan Mas Adam. Kita sekarang ada di Istora Senayan untuk melaporkan langsung Indonesia Open 2022 ya, yang digelar hari ini Selasa tanggal berapa nih ya? 14 Juni 2022 dan akan digelar sampai 19 ya, Minggu 19 Juni 2022. Dan ini merupakan turnamen lanjutan ya setelah Indonesia Master 2022. Apa sih bedanya Mbak Indonesia Master dengan Indonesia Open 2022 ini? Kalau itu dilihat dari level ya. Kalau Indonesia Master itu Super 500. Nah kalau Indonesia Open itu Super 1000 dan itu level tertinggi. Jadi sejajar sama All England. Nah selain memang levelnya tinggi juga hadiah yang ditawarkan juga lebih gede gitu. Karena kalau dibanding tahun kemarin itu sekitar 12,5 miliar gitu, terus sekarang 17,6, jadi hampir 4 kali lipat. Nah dari hadiah dan level itu yang paling dasar. Terus pemain-pemain yang masuk pun juga peringkatnya tuh paling tidak masuk ke 32 besar. Dan pemain-pemainnya tuh nggak lewat dari babak kualifikasi. Cuma bedanya kalau kemarin tuh Indonesia Master hari pertamanya itu ada babak kualifikasi dan bagian babak pertama. Kalau sekarang jadi babak pertamanya 2 hari. Nah itu yang bedain ya, tapi berarti bisa dibilang ini ya Bang, perang bintang gitu ya di Indonesia Open 2022 ini. Pemainnya udah level elit lah, udah yang ikut sini. Jadi bukan yang peringkatnya harus dari bawah, tapi memang dia udah minimal masuk 32 besar dulu. Oke, itu yang bedain. Dan ini di hari pertama Indonesia mengirimkan berapa wakil nih Mbak Delia yang tampil di hari ini nih? Hari ini tuh ada 9 wakil, tapi dari wakil-wakil yang tampil hari ini sayangnya ganda campuran kita tuh nggak lolos ya. Maksudnya ada Rino Vivaldi sama Pita Haning Tias Mentari, terus juga ada tadi Rehan sama Lisa gitu, sangat disayangkan. Tapi pemain-pemain non pelatnasnya juga kayak Hafiz, Faisal sama Serena Kani juga gagal juga buat ke babak berikutnya ya. Itu mungkin ganda campuran bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya terutama pelatnas. Nah kalau untuk hari ini yang lolos tuh lumayan banyak, lebih banyak ke ganda putra ya. Yang terakhir itu ada Marcus Kevin, terus ada Leo Daniel. Nah tapi kalau untuk tunggal putri masih belum main, masih besok. Kalau untuk ganda hari ini belum ada ya, kayak tunggal putra baru Anthony nih yang lolos. Iya. Yang menariknya kan hari ini juga ada perang saudara ya Bang, betul, di tunggal putra sama di ganda putra. Di tunggal putra tadi ada Anthony Ginting ya sama Tommy Sugiarto dimenangkan oleh Anthony Ginting, dan termasuk The Minions alias Marcus sama Kevin juga kan perang saudara juga ya. Itu dimenangkan oleh The Minions ya. Tapi ini menarik juga ya, maksudnya The Minions itu kemarin di Indonesia Master gagal melaju ke final ya, dan ada faktor cedera dan sebagainya. Tapi di sini mereka bisa menang gitu melawan mantan rekan mereka ya di pelatnas. Itu gimana tuh Bang? Jadi tadi emang kalau dilihat-lihat mainnya itu mereka kurang greget ya. Mungkin karena Marcus juga baru pulih kan dari cedera, dia beberapa bulan tuh dia nggak main. Jadi mainnya tuh tadi agak pelan sih emang temponya gitu. Terus Kevin juga tadi setelah pertandingan itu dia ngaku bahwa Wahyu Ade itu emang bagus mainnya karena dia pasangannya udah cukup lama. Jadi Marcus yang baru pulih ditambah Wahyu Ade yang bagus itu bikin mereka kesulitan juga karena kan skornya tadi tipis-tipis juga kan. Terus pas ditanya Marcus kondisinya gimana, dia sih ngakunya udah 80% gitu. Dia juga ngaku sama dokter yang menangani cederanya dia pengen main di Indonesia Open gitu. Jadi ya dia ingin tampil yang terbaik aja pokoknya di setiap lawan yang dihadapi gitu sih. Tadi targetnya baru sebatas itu aja di sini. Jadi meskipun menang tipis-tipis, tapi mereka bisa memenangi dua game langsung ya. Mereka juga tadi sabar sih. Mungkin tahu juga kondisi mereka itu nggak 100% fit, jadi mereka mainnya benar-benar sabar gitu. Terus di samping itu juga tadi ramai juga nih di sebelah ada ganda campuran ya Mbak Delia.
itu sampai saat ini mungkin belum selesai nih tadi sampai 3 set itu seru banget sih. Iya. Maksudnya Juga masih ada satu wakil kita sih yang main ganda putra itu Sabar sama Muhammad Reza. ya abis ini Mudah-mudahan sih bisa nambah buat wakil kita di babak kedua ya. kedua. Dan besok yang tanding siapa aja nih Mbak? Pokoknya besok itu ada 11 wakil. Terus yang wakil. seru tuh menurut saya sih ada Fajarian ya, karena Fajarian baru kemarin juara. Terus ketemunya sama pemain Malaysia. Dan secara rekor pemain Malaysia itu Gohnur itu baru menang satu kali sama Fajarian. Terakhir mereka ketemu waktu di final Swiss Open, terus Fajarian menang. Ya mudah-mudahan dengan kemenangan kemarin di Indonesia Master itu bisa jadi bekal buat mereka gitu, buat menapak level tinggi, karena dari pelatih ganda putra Ko Heri Ipe itu bilang kalau ini di Indonesia Open ini ditargetkan itu lebih ke pemain-pemain mudanya gitu, karena kemarin kan kita lihat All England ada Bagas Fikri, terus waktu kejuaraan Asia ada Pramire. Nah jadi terus Ahsan Hendra juga mungkin tetap bisa diharapkan, cuman bukan secara perform dan memang usia juga kan udah cukup senior ya, jadi memang kayaknya kalau Koheri pengen ini kesempatan dia buat ganda putra, dan mudah-mudahan Fajarian bisa buktiin karena mereka baru baru juara level super 500. Nah kalau misalnya mereka bisa super 1000 itu bisa kayak lebih ngangkat mereka, karena mereka kan waktu kemarin sempat gagal lolos Olimpiade, jadi ini kesempatan lah pembuktian, jadi mereka bukan juara yang level super 500, jadi super 1000 mereka juga bisa. Oke, berarti Fajri yang salah satu yang kita tunggu ya untuk pertandingan besok. Terus ada juga yang tadi disebut Ahsan Hendra, ada Dedis, ada Bagas Fikri. Pokoknya besok masih ada pertandingan dan tentunya akan lebih seru ya, Bang. Mbak Ada 11 Yulia. wakil, terus lawan-lawannya juga bukan memang sih dari babak awal tuh memang lawan-lawannya tuh nggak yang bisa dianggap enteng, jadi Tangguh semua. Iya. walaupun poin-poin itu pasti ketat gitu lah. Itu beneran perang bintang nih kayaknya Indonesia Open nih. Juga buat pembuktian juga, jadi Iya. maksudnya kita udah masuk peringkat 10 besar, ini bisa nggak sih kita sesuai dengan peringkat itu, karena peringkat tuh lebih karena mungkin kesempatan ikut turnamennya lebih banyak, tapi kalau soal di lapangan itu semua sesuai ada faktor mental juga, terus kesiapan fisik juga, karena kan penonton Indonesia beda kan kalau di turnamen lain. Nah itu juga ada faktor yang bisa mempengaruhi penampilan. Iya. Ngomong-ngomong penonton kan ini juga turnamen yang diizinkan kembali ya untuk dihadiri oleh penonton, dan memang kayaknya euforia di sini tuh beda gitu ya, maksudnya ada Indonesia prok, ada EAE, maksudnya itu udah kayak udah emang udah trademarknya rame kayak gitu sih di sini. Emang dari tahun ke tahun pasti bakalan kayak gitu, makin malam tuh makin rame. Makin malam makin rame, makin menuju akhir makin rame juga ya. Babak pertama aja tuh udah mulai ngantri, Iya. udah mulai pengen nonton. Biasanya kan orang nonton tuh mungkin babak perempat final sampai final. Babak pertama pun mungkin karena udah 2 tahun nggak digelar juga, jadi orang tuh penasaran dan liburan sekolah juga. Oh iya, liburan sekolah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.